bebas al-asar itu adalah keterima bebasnya adalah rugi bertambah usia tapi tidak bertambah ilmu. Rugi. Problem kita bertambah sebagai pribadi, sebagai keluarga bertambah, sebagai bangsa bertambah. Kalau ilmunya begitu-begitu aja, masalah. Melanjutkan acara berikutnya yaitu pengajian dengan tema Sambut Tahun Baru 1440 Hijriah dengan membentuk pribadi yang berakhlakul karimah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Nasruddin SPDI MSI. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Nasruddin SPDI MSI disilakan. Dan kami mohon di akhir acara untuk sekaligus membaca doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dari perwakilan yayasan, Bapak Sahabat SPD, yang saya hormati Ibu Kepala, Ibu Sakti, saya sudah ngapalin salah juga, Ibu Septi, Ibu Septi, Indah Parwati, MPD Ibu Kabudan. Saya punya teman Septi, Sabti jadi bingung. Sabti. Yang saya hormati Ibu Kapti, Kepala Sekolah periode sebelumnya, Bapak Ibu Guru, karyawan, keluarga besar SMK Pancasila 1, Kota Aceh, Kota Aceh. Saya banggakan anak-anakku ternyata di sini ketemu juga sama mahasiswa UMP dengan seragam jas keren ya. Saya nggak tahu warna itu apa namanya, putih apa keren. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini 27 Juli kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mari ikrarkan syukur ini dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah bisa bertemu seperti ini lagi itu semua kenikmatan. Tadi Bu Seti sudah cerita 2 tahun lalu ya. Insya Allah itu akan jadi bekal cerita kita kepada anak cucu kita. Hari-hari di mana suara ambulan lewat 5 menit sekali. Hari-hari ketika lampu jalan dimatikan, ketika keluar yang ada adalah tentara, polisi, dan petugas kesehatan. Saya nyesel kenapa harus keluar, karena begitu keluar semakin mencekam. Dan saya termasuk yang kena COVID angkatan pertama. Ketika masih membayangkan kena mati, kan yang bikin kita lagi begitu. Karena kita lihat di YouTube di Cina ada orang jalan jatuh meninggal. Jadi bayang saya kena sakit mati. Makanya kita bersyukur Bu Sati, Bu Septi, kita dan saya dan kita semua masih bisa hadir dan masih bisa hidup dalam kondisi yang baik-baik saja, alhamdulillah. Juga nanti akan jadi kisah cerita ambulan 5 menit bunyi, kemudian masjid dan mushola bukan antar desa tapi antar RT.
hari ini di musola Al-Ikhlas, Inna Lillahi. Besoknya di musola Al-Ihsan. Kan nama musola kita gitu ya, Al-Ikhlas, Al-Ihsan, At-Taqwa, At-Taubah, Al-Huda. Itu seperti berlomba. Dan puncaknya ketika Idul Fitri, sholatnya di rumah masing-masing. Ada yang namanya ibadah sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Dan saat itulah saya mengizinkan ketika ada tetangga saya merekam saya khutbah. Saya nggak pernah direkam kalau khutbah. Idul Adha, Idul Fitri, tapi hari itu direkam karena saya yakin ini akan jadi kenangan sepanjang sejarah. Biasanya nangis, senang karena kedatangan anaknya. Hari itu sedih. Sholatnya cuma berapa orang, cucunya nggak datang, anaknya nggak datang. Jadi luar biasa kenangan itu, dan semoga kita berdua tidak terulang lagi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda agung Rasulullah Muhammad, keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua menjadi pengikut Nabi yang setia, sehingga kalau kita berkumpul bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari yang istimewa. Setelah 2 tahun tidak ada kajian, hari ini kita awali, dan ini istimewa karena di awal tahun. Bapak Ibu, Mas, Mbak, besok itu dan seterusnya adalah sisa umur kita. Sisa umur itu bukan cuma milik yang pensiun. Siapa yang pensiun di sana? Kan kesannya kalau sisa umur selamat menikmati ketika punah tugas, selamat menikmati. Enggak, bukan cuma yang pensiun, semua kita sedang menikmati sisa umur kita. Sisanya berapa itu yang kita tidak tahu. Ya kan, tidak jaminan yang sekarang masih mahasiswa nanti lebih awet dibanding yang lain. Jadi tidak, makanya namanya sisa umur. Ada yang 2 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi, ada yang 40 tahun lagi. Saya lebih bahasanya lebih enak ya. Kalau dibalik gak enak ya. Ada yang 40 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi, ada yang 2 tahun lagi, ada yang 2 minggu lagi, kan gak enak. Jadi makanya saya balik. Tapi tetap saja gak enak mau kalimat saya sebutkan. Gak tahu. Dan ternyata hidup ini tugasnya untuk ibadah. Kita sering merasa berat. Ibadah itu nggak lama. Kok nggak lama? Iya, cuma seumur hidup. Seumur hidup kan lama? Iya, kalau hidupnya sampai nanti maghrib selesai kan? Jadi ibadah tidak lama karena selama hidup, selesai sudah ibadah. Saya ingat waktu dulu pertama kesini Bu Kaptin minta ketika menyampaikan materi mengutip ayat, nanti sedikit dikupas. Atas pesannya dulu saya masih ingat. Maka hari ini kajian kita tentang tahun baru, kita akan mengutip satu surat Al-Hasyr ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil, kita beriman. Apa pesan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah. Kalau iman kita sudah, tapi kalau takwa belum tentu. Makanya Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah. Takwa ini kalimatnya cuma 5 huruf, mengucapkannya mudah, tapi luar biasa berat. Kalau yang dari kita dapat
pelajaran di sekolah dari SD sampai kuliah, takwa adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ini yang lebih hafal lagi bapak-bapak. Kalau ibu agak lupa definisinya, bapak-bapak ingat, karena setiap hari Jumat pasti khotib bilang begitu, dan pasti dengar kecuali yang tidur. Karena hari Jumat itu ibu tidak pernah merasakan sensasi nikmatnya hari Jumat. Tidak ada laki-laki yang menikmati hari Jumat. Hari Jumat itu luar biasa. Apa? Hari ngantuk nasional. Ya sama kayak ngaji itu tiba-tiba dari ngantuk. Coba tanya ibu nanti ke suaminya, bener nggak apa yang saya sampaikan? Tanya, Pak, Bapak kalau Jumatan tempat duduknya di mana? Kayaknya kita sama. Tempat favorit jamaah Jumat itu adalah tiang yang ada kipas anginnya. Itu kalau suruh bayar 10.000 berangkat di situ. Maka nggak 10.000 tapi nongkrong pesen tempat. Kalau ini ada VIP, ada kayak nonton bola, ada tribun, itu paling mahal. Karena makanan itu luar biasa. Efeknya apa? Efeknya nggak tahu apa khutbahnya. Dan kalaupun tahu tadi Pak, sidang Jumat rahimahullah, khatib berwasiat, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Makanya saya Pak, bertahun-tahun saya dari dosen UMP itu dari tahun 2012 sampai hari ini saya khutbah, dan setiap selesai khutbah mahasiswa saya tanda tangan, saya cek judulnya. Saya tiap kali khutbah mesti beda judul, tapi mahasiswa judulnya sama terus. Apa judulnya? Pesan takwa. Itu sampai Gabri. Ini menentunya sampai apa? Ternyata Mas Andra semua temanya pesan takwa. Jadi semua mahasiswa nulisnya takwa, padahal takwa tidak pada. Jadi itu Bapak Ibu. Nah sekarang takwa itu apa tadi? Definisi umum, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Saya akan mengutip pernyataan dari Profesor Nurholis Majid. Kata beliau, takwa adalah lahirnya satu kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Takwa itu kita sadar Allah selalu bersama kita. Ketika sudah sadar, maka yang bersangkutan akan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allah itu selalu bersama kita, cuma kita nggak sadar atau sering melalaikan. Allah bersama kita, mengawasi kita. CCTV di Indomaret sama Alfamart tidak ada apa-apanya, gampang dibohongi. Tapi CCTV-nya Allah tidak. Setiap sisi, setiap ini akan terpantau. Dan kalau bahasa kali ini, nanti CCTV itu akan ditayangkan, video ini ditayangkan. Begitu kita akan menentukan surga atau neraka kita. Disitulah CCTV akan keluar. Dan Allah dengan menugasi para malaikat pengawas kita selamanya. Maka orang takwa itu adalah orang yang sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita. Satu kata Profesor Nurholis Majid almarhum Cak Nur. Sekarang kata Profesor Ilnahar Ilyas, mantan ketua MUI. Kata beliau, takwa itu gambarannya seperti orang masuk hutan. Orang masuk hutan, dia akan hati-hati dalam segala hal. Dalam melangkah, dia hati-hati. Takut jalannya labil, takut terperosok, jatuh ke jurang. Banyak kan para pendaki yang jatuh ke jurang. Itu jalannya, arahnya ke sana takut salah, ke sana takut salah. Dia hati-hati. Apalagi kalaupun dia lapar, makanannya habis, ada buah-buahan di situ, dia hati-hati, takut beracun. Jadi luar biasa orang dalam mata itu hati-hati dalam segala hal. Itulah gambaran orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang hati-hati dalam hidup.
Sederhana saja, mau makan, dia mikir ini makanannya halal apa haram. Itu hati-hati. Kalau beras-beras gak peduli, yang penting makan, gak peduli yang penting kenyang, maka jauhlah kita dari nilai takwa. Dan yang tahu kualitas takwa kita masing-masing adalah kita. Dan takwa sesungguhnya adalah ketika kita sedang sendiri. Kalau sedang orang-orang ramai begini, ya takwa. Tapi banyak faktor. Jadi takwa yang sesungguhnya bukan sedang begini, tapi sedang sendiri. Maka semoga kita kapanpun takwa. Jadi takwa itu seperti itu dalam sederhananya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan masa lalumu untuk masa depanmu. Masa lalu itu seperti apa? Itu yang akan kita peroleh di masa depan. Yang kedua, wattaqullah, dan bertakwalah. Allah 2 kali disebut bertakwalah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, mengetahui. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini surat Al-Hasyr ayat 19. Nanti bisa dibaca sendiri, dibaca terjemahnya, dibaca tafsirnya. Yang kedua, bicara tentang waktu, ada surat yang sangat familiar, surat Al-Asr. Dan kalau ada penelitian, surat apa yang paling banyak dihafal oleh umat Islam Indonesia, saya yakin Al-Asr. Dulu pada yang protes Al-Fatihah, Pak, karena Al-Fatihah dibaca setiap sholat. Iya, Al-Fatihah dibaca setiap sholat. Kemudian Al-Kautsar dibaca rakaat pertama. Rakaat kedua Ulhu. Itu SOP-nya begitu. SMK Pancasila, SMK Pancabakti, SMK Pancamarga, sama itu. Pertama pas Fatihah, rakaat pertama Inna, rakaat kedua bukan cuma SMK, pondok pesantren pun begitu. Bahkan di kampung ada kiai dipanggil Pak Kiai Ina. Karena rakaat pertama Ina, rakaat kedua Ulhu. Satu hari ada jamaah terlambat. Yang terlambat anak-anak sambil menunggu waktu sholat, dia butuh dulu. Kan kalau di kampung nggak ada anak, tempat duduknya sambil pengimaman, sambil wudu ngobrol. Ayo imam baca surat apa? Imam dengar doa. Kata yang satu mesti Ina, yang untuk mesti Ulhu. Pak Kiai dengar, bingung beliau. Baca yang mana ya? Kalau Ina yang menang si Ahmad, kalau Ulhu si Anto. Akhirnya Pak Kiai tidak mau menangkan dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, si Ahmad teriak tuh kan. Tapi ternyata belum berhenti. Bukan inna a'taina, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang yang kantor yang surat, jamaah bingung, sopo sing mati. Ya ini anekdot, cuman sindiran tajam buat kita yang sholatnya kelas Ina sama Ulhu terus. Ada naik dikit lah, ya wal asri gitu kan. Kalau aku saya tahu itu agak berat. Kalau itu seberat kuliah. Maka yang paling ringan Ina, Ulhu, wal asri sama Ida Jama. Sudah keren banget. Kalau sudah baca idanya sudah keren. Kalau aku jangan dulu lah. Apalagi kuliah, ketika selesai. Ya. Kembali yang tadi, kalau ada penelitian, maka yang keluar surat apa yang paling banyak dibaca? Saya yakin Al-Asr. Ya, saya sampaikan ini diprotes kenapa? Karena banyak baca Fatihah. Betul, banyak baca Fatihah. Tapi orang bisa hafal Fatihah itu syaratnya ke masjid, syaratnya ke musola, syaratnya TVI.
syaratnya ikut madrasah. Tapi ada surat yang tidak usah ke masjid, tidak usah ke musola, tidak usah ke langgar, cukup sekolah. Dia bisa. Dan surat itu adalah Al-Asr. Dan nadanya dari Sabang sampai Merauke sama. Bukan cuma nadanya, ekspresi cara bacanya juga sama. Dia tuh semangat. Surat yang paling semangat dibaca anak Al-Asr dengan gerakan kepala, mesti begitu. Wal asri innal in harus begitu. Kalau itu nggak sekali. SOP-nya gitu. Dan sama wal asri innal insana lafi khusr illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi itu duduk tenang. Kenapa saya bilang apa semua? Karena tadi nggak ketemu apa? Saya mengkritik ini. Kenapa? Ini bukan bacaan doa. Walaupun saya juga memuji. Kenapa? Surat ini dihafalin sama orang tanpa harus kita kritik, kan hebat. Kenapa saya kritik? Katanya doa. Kan ketua kelas saya bilang doa sesudah belajar. Baca ini. Maka saya bilang ini bukan doa. Saya bikin tulisan juga. Saya sampaikan seperti ini. Tapi sejak beberapa tahun saya menghentikan kritik saya. Sudah saya ngaji, ada seorang suku bisik-bisik. Ustaz tahu kan siapa yang ngajari Al-Asr selesai belajar? Gak tahu, saya bilang. Ustaz yang ngajari baca Al-Asr selesai belajar adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gemeter saya. Maksudnya di Sopo dibalik Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang yang atas ilmunya hari ini ada 172 perguruan tinggi. Orang yang merintis hari ini, saya tahunya dari Panglima TNI. Kalau tadi saya baca yang perguruan tinggi 172 perguruan tinggi, Mas, termasuk WP, Mas. Nah, kata Jenderal Andika, saya baru tahu. Ketika kemarin beliau meresmikan rumah sakit, kata beliau, kita punya 162, Muhammadiyah punya 164. Maksud saya bukan sedang apa, sedang ya Allah, berarti saya salah. Saya mengkritik, ternyata yang mengkritik lebih besar lagi. Tapi kata Mbak, kata Mbak tadi, dia tahu bahwa saya merasa bersalah. Dan kata beliau, tapi Ustaz gak salah, akan saya. Karena dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan 3 bacaan. 1, wal asri, sebagai peringatan, demi waktu, sesungguhnya kalian semua, siapapun, apapun kedudukannya, itu terjemah bebasnya. Apapun kedudukanmu, berapapun usiamu, apapun jabatanmu, berapapun hartamu, kamu rugi. Illa, kecuali illal ladzina amanu, yang beriman, juga kita beriman. Wa amilus sholihat. Nah, ini yang kita disuruh beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu kan sering menasihati dalam kesabaran gitu. Kita ini luar biasa. Kita adalah orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Pasti mau lagi sakit, sambil datang kita tepuk tangan dulu, misalkan ya. Itu kan, itu termasuk menasihati kesabaran. Padahal kalau kita sakit kayak dia, bisa jadi kita ibadah jerit-jeritnya, tapi hari itu dia butuh kalimat itu. Sabar ya. Walaupun jujur saya agak trauma dengan kalimat itu, walaupun lagi kalimat yang sabarnya saya agak trauma, karena ingat saya ucapan itu disampaikan hari Selasa jam 4 tahun 96. Yang sabar ya. Aduh, saya udah enak belakangnya. Apa?
bapakmu meninggal. Itu saya yang tidak ingat terus kalimat-kalimat yang sabar ya. Tapi itu saya menasihati, dan saat itu yang dibutuhkan memang itu kalimat. Ya, terjemah bebas Al-Azhar itu adalah terjemah bebasnya adalah rugi bertambah usia tapi tidak bertambah ilmu. Rugi. Problem kita bertambah sebagai pribadi, sebagai keluarga bertambah, sebagai bangsa bertambah. Kalau ilmunya begitu-begitu aja, masalah. Citayam Fashion Week itu kita berdebat tentang ini. Itu baik atau buruk, sampai tapi faktanya kan ramai. Fenomena yang di luar nalar semua orang. Tiba-tiba pusat ibu kota, tempat paling keren di negara ini, diserbu oleh anak-anak dari penopang Jakarta. Padahal selama ini yang selalu dibanggakan adalah anak Jaksel, dengan bahasanya yang kita nggak ngerti. Hari ini anak Jaksel lewat anak SCBD apa? Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok. Usah apa saya kalau nggak tahu mungkin ketahui juga saya. Ini soal apa aja pada hari. Jadi nggak tahu saya itu bagi baik apa buruk. Cuman saya berharap semoga anak saya jangan kayak gitu. Urusan anak saya urusan saya kan. Tapi urusan orang lain itu terserah lah. Cuman anak saya semoga aku saya ikut-ikutan. Saya khawatir juga besok anak saya ke ketua itu rombongan sama teman-temannya kan bahaya juga. Dan itu menyebar. Itu baik atau buruk kita nggak tahu sekarang. Semakin bias. Karena keburukan yang terus bukan itu aja ibu, bukan mohon maaf, ini sudah berarti bukan cuma Citayam aja. Maksudnya dalam banyak hal. Keburukan yang disampaikan terus akan berubah menjadi baik. Mohon maaf, tadi saya tahu, saya tidak sedang bicara khusus, ini sedang bicara umum. Saya nggak tahu sekali lagi menurut bapak ibu baik apa buruk, tapi sekali lagi saya tidak berharap anak saya ada di situ. Rugi tambah usia dan ilmu, tapi tidak tambah amal. Tadi kan waduh solihat sudah beriman kita, tapi waktu kita beramal, nanti amal. Ketika mendengar orang meninggal dan meninggal sedang sujud, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Jujur, saya iri. Saya pernah menyaksikan orang meninggal pakai kain ihram di jalanan Mekah tanggal 10 bulan tanggal 11 bulan Zulhijjah. Jujur saya iri. Saya ingin seperti itu. Bayangkan ketika sedang sujud pakai kain ihram meninggal. Kasat mata kita husnul khotimah. Tapi kalau kita menonton patroli, seorang laki-laki meninggal di lokalisasi ketika sudah pesen kamar dan pesen isinya minum obat kuat, dia mati. Naudzubillah. Nah yang sering pikiran, nanti kita matinya di mana dan dalam kondisi apa? Iya, tidak jaminan bahwa yang mati di lokalisasi orang buruk, tidak jaminan, tapi secara umum buruk. Sama dengan yang meninggal di Mekah, tidak jaminan orang baik, tapi secara umum baik. Jadi amal mati bukan masalah tua, bukan masalah sakit, mati masalah hidup. Saya barusan di terduga Pak. Ini tadi lewat ini agak macet tadi di jembatan. Di menit pertama saya khawatir, aduh, tinggal dikit lagi macet, kan tinggal dikit lagi belok ke sini. Ternyata macetnya nggak panjang, tapi setelah tahu saya dokter juga, ternyata ada kecelakaan. Tapi kayak matinya antara mungkin motor kesengat apa barusan saya nggak sampai meninggal, saya masih masih ditolong sama teman-temannya. Artinya kapan saja itu datang,
tidak akan nanya siap apa tidak. Maka siap tidak siap harus siap. Dan ini bukan hadis, ini bukan Quran, tapi hasil penelitian ulama. Orang mati itu bagaimana dia hidup. Orang mati kondisinya bagaimana dia hidup. Yang biasa dilokalisasi, ya kemungkinan besarnya matinya di lokalisasi. Yang biasa di masjid, kemungkinan meninggalnya di masjid. Maka agar jangan sampai punya potensi meninggal di lokalisasi, jangan sekali-kali ke sana. Insya Allah, ini mohon maaf saya contohnya ekstrim ya Bu, ekstrim betul saya. Mestinya biar kelihatan apa perbedaannya. Kalau yang itu sederhana di pasar, orang pasar ribut sama saya nanti. Ya kan ada yang menyampaikan di pasar tempatnya setan. Iya, tapi nggak usah gitu juga gitu. Maksudnya nggak usah secara ini juga nanti dengan penjelasan banyak hal. Jadi kita mati nanti bagaimana sekarang kita hidup. Ini yang perlu dipikirkan Bapak Ibu. Karena kalau urusan dunia sudah sering disampaikan lah. Sekarang urusan akhirat. Yang ketiga, rugi tambah usia, tambah ilmu, tidak tambah amal. Dan yang terakhir, rugi tambah usia, tambah ilmu, tambah amal, dan tidak tambah hidayah. Ini rahasia kenapa kalau sholat harus baca Fatihah. Hadis nabinya, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat, kalau kata ahli fikih, tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Kita berdebat, kalau jadi makmum baca Fatihah apa enggak? Perdebatan kita di situ. Kedua, Fatihah baca Bismillah apa enggak? Bismillahnya sir apa enggak? Silakan mau pilih yang mana. Tapi yang jelas kita baca Fatihah. Dan kenapa Fatihah dibaca wajib? Di antara hikmahnya adalah di sana ada doa terpenting dibanding doa apapun. Silakan doa minta rezeki. Yang belum nikah silakan doa minta istri. Yang belum punya anak silakan doa minta anak. Ini yang KPL minta cepat wisuda, silakan minta doa cepat wisuda. Tapi ada doa yang harus sama kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa paling penting dan itu yang mengajarkan kepada kita pertama. Saking pentingnya sampai-sampai Allah wajibkan. Bapak Ibu, dari tadi rugi tambah usia tapi tidak tambah ilmu. Beruntung kita berada di lingkungan pendidikan. Rugi tambah usia dan ilmu tapi tidak tambah iman. Beruntung kita ikutan kajian-kajian. Insya Allah iman kita terus. Rugi tambah usia, ilmu tambah amal tapi tidak tambah hidayah. Semoga hidayah ini Allah berikan terus sampai nanti Allah ambil kita. Jangan merasa tenang, pasti kita makinnya beriman. Tidak jaminan. Insya Allah kalau kita tetap Islam ya. Cuman kata Nabi, tidak beriman orang yang beriman ketika dia sedang mencuri. Tidak beriman orang beriman ketika dia sedang berzina. Intinya tidak disebut beriman ketika dia sedang bermaksiat. Karena alhamdulillah ada yang mati sedang zina, imannya sedang lepas dia. Ada yang mati sedang mencuri, banyak kan? Di kotak amal masjid mati, orang berdebat usul khotimah. Satu, matinya di masjid husnul. Kedua, ngapain? Kotak amal. Ya jadi mereka berdebat, bahwa alam. Yang lain lagi usul lagi, siapa tahu mau ngasih uang ke kotak amal ini, mencoba husnudon. Kan ada orang yang seperti itu, mau nukar. Dan banyak hal yang lain Bapak Ibu. Itu tentang ini apa tentang lainnya. Nah sekarang secara umum Bapak Ibu, secara umum sekali lagi saya fokuskan ke ibadah ini karena yang di luar ibadah sudah sering disampaikan di mana-mana. Kita bilang tentang tahun baru. Tadi lihat masalah
masa lalu, untuk masa depanmu. Ini adalah untuk ini, untuk apa namanya? Untuk evaluasi. Kan sekolah itu ada evaluasi kita bagaimana tahun ini, cara belajar kita, cara semuanya dievaluasi. Sama kita pun harus evaluasi bagaimana kabar ibadah kita. Sekali lagi Ibu, izin saya lebih banyak ke ibadah. Yang kali ini ngaji Ibu. Dulu pernah dikritik Bapak Ibu. Khotib Jumat itu dulu dikritik. Saya masih kecil tapi saya baca. Khotib Jumat itu kata waktu itu kalau tidak salah Pak Harto, jangan hanya bicara surga neraka melulu. Ya kan khotib Jumat bidangnya itu terus mendengar kritik dari Pak Harto. Kemudian akhir-akhirnya para khotib Jumat bilangnya tentang ekonomi, tentang segala macam. Keterusan sampai hari ini. Bukan cuma khotib Jumat, bahkan hampir semua pengajian pun misalnya ekonomi, politik, sosial, budaya, terus surga nerakanya lupa dibahas. Padahal ujungnya ke sana. Nah, hari ini saya sedikit biar tadi kata Ibu biar tertimbang. Mari kita introspeksi amal-amal kita. Masing-masing saja dosa-dosa yang lain. Yang paling dekat adalah yang paling dekat. Ini besok kita tahun baru malam Sabtu. Tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Muharram itu saya nggak tahu awalnya kenapa, cuman kalau bahasa agamanya mungkin agak sulit diucapkan ya. Muharram kan bermakna. Terus selain Muharram, di Muharram itu ada Asyura. Sulit juga Asyura kan angel. Muharram sulit, Asyura juga sulit. Orang tua kita ambil Suro, lebih gampang. Orang itu Toarjo, Suro. Orang kampung saya Surat. Ya sama aja. Bandung Surat. Di sini Suro, di sana Surat. Ya untungnya ada yang diambil belakang. Udah jangan disebut yang depan ya. Muharram, terus Asyura. Suro. Nah itu awal tahun. Nah perenungannya nanti ada apa? Sebelum ada apa? Kita yang paling dekat dulu. Yang paling dekat dengan ibadah dengan bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Kurban. Ibu monggo sarang-sarang mengevaluasi kemarin, gak usah nunjuk juga, gak usah acung. Siapa yang kurban dan siapa yang tidak. Yang saya kurban Pak, gak usah tunjuk tangan. Yang kurban pun cukup bersyukur, gak usah bangga. Kok gitu Pak? Iya. Karena dalam bab kurban ada Qabil, ada Habil. Paham ya arah saya bicara? Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Jadi yang kemarin kurban pun belum tentu. Dan kurban kan macam-macam juga. Ada yang 2 juta kan kakinya rata-rata. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, tapi jarang. Rata-rata 2,5. Yang sudah umum 3,5. Sudah, itu dari ininya dari harganya udah beda. Dari dia juga sudah beda. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa berkurban. Bagi yang belum berkurban, evaluasinya lebih dalam. Kenapa tidak berkurban? Karena kemarin bulan Juli itu anak-anak sekolah. Sudah saya ngajari alasan biar tidak kurban. Kalau memang tidak niat akan datang 1000 satu macam alasan. Kenapa begitu kurban bilang ada datang anak sekolah, tapi sebelum ini ketika awal pandemi ribut sepeda, semua beli sepeda, padahal nggak bisa naik sepeda. Yang penting punya sepeda buat foto. Harganya sama. Jadi begitu sepeda ikutan, apalagi bunga janda bolong rame, apalagi laki-laki rame. Tapi begitu kurban tiba-tiba seolah-olah tidak mendengar
bukan nyiapin kambing, malah nyiapin tusuk sate. Bismillah Bapak Ibu yang belum niatkan tahun depan saya akan berkurban. Bismillah, saya yakin nanti ada jalannya. Yang sudah jangan terlalu pede juga. Kita nggak tahu diterima apa tidak. Pak, kurban itu wajib seumur hidup sekali? Enggak. Nabi nggak bilang seumur hidup sekali. Kalau haji seumur hidup sekali. Tapi kalau kurban setiap tahun kalau mampu. Kenapa nanti belum berkurban? Nabi sangat keras. Man wajada sa'atan fala yudhoki fala yakrobana musholana. Ini masih jauh Bapak Ibu. Siapa yang mampu berkurban dan dia tidak berkurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat musolaku. Nabi adalah orang yang nyuruh kita datang ke masjid sholat jamaah, tapi dalam hal kurban Nabi katakan siapa yang mampu berkurban dan dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat musolaku. Marah Nabi. Kalau dimarahin istri kan luar biasa dan nyamannya. Ini yang marah Nabi. Istri pagi marah malam selesai. Suami apalagi. Ini Nabi. Itu satu. Maksud saya evaluasi dengan masih 12 tahun kan masih banyak ini. Terus apa kemarin ibadah yang terbaru? Haji. Tahun ini separuh dari seluruh jamaah. Di Mekah itu kalau normal 2 juta. Tahun ini alhamdulillah separuhnya 1 juta. Indonesia 100.000. Purworejo biasanya 7.000, tahun ini 700, tahun ini 350. Sangat beruntung yang tahun ini berberangkat. Yang belum bagaimana? Kalau sudah daftar, tunggu saja. Bapak Ibu, ini saya serius. Saya karena sudah sekarang dengar ada calon jamaah haji yang mengambil uang pendaftarannya karena secara hitungan dia tidak akan nyampe. Jangan Bu, kalau ada di sini atau ada keluarga kita yang secara hitungan umur banyak tadi, kan ada gitu. Sekarang sudah 65, mau berangkat. Sudahlah, uangnya diambil saja. Saya sebagai sesama saudara, saya berpesan, tolong jangan diambil. Biarkan, kalau diambil uang itu, maka bagaimana nanti pertanggung kita di hadapan Allah? Apa yang akan dijawab Allah bertanya? Kenapa kau tidak haji? Tapi kalau nanti Allah bertanya, kenapa kau tidak haji? Dan kita tidak berangkat, tapi sudah daftarkan masih ada ini. Karena ya Allah juga tidak akan, Allah sudah tahu, cuman kan ini persiapan aja. Kalau nanti meninggal sudah daftar, uangnya ambil lagi. Kita tidak tercatat sebagai haji, tapi orang yang sudah daftar syukur bisa haji. Kalau nanti ternyata tidak bisa haji, insya Allah di sisi Allah dia haji. Kenapa? Sudah daftar, tapi kenapa nggak berangkat? Karena tadi antri dan segala macam. Jadi biarkan yang 25 juta itu. Satu, biar nama kita tetap sebagai calon haji di sisi Allah dan nanti insya Allah haji. Dan kalau tidak berangkat juga, kita meninggal di sisi Allah kita haji, insya Allah itu bisa digantikan oleh anak kita. Nanti yang anak-anaknya berkumpul, putuskan siapa yang berangkat. Yang pertama, ajukan ke pengadilan. Pak, memang ada sidang, bukan masalah ada masalah. Memang harus ke pengadilan. Pengadilan ada surat dari pengadilan untuk ibu ini yang meninggal digantikan oleh yang bernama ini. Itu untuk mempermudah saja, bukan karena ada kasus kayak yang di TV-TV itu. Jadi itu Bapak Ibu. Kedua, ini bagi yang sudah yang sudah, tolong jangan diambil. Biarkan, syukur nanti bisa berangkat. Kalau nggak berangkat, insya Allah di sisi Allah tetap haji. Yang belum dan punya kesempatan, datanglah segera. Nabi berpesan dan keras lagi. Yang punya dan mampu tapi dia tidak berangkat, maka akan dia pilih mati-mati Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah.
walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah walillahi ala nasi mewajibkan ala nasi kepada manusia khususnya umat Islam hijjul baiti apa? Haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a yang mampu ilaihi sabila perjalanannya. Waman kafaro, kalimatnya waman kafaro. Tahu kan lagi kafaro? Wa dan man sopowonge kafaro agak halus ingkar. Pakai Allah qaulin anil alamin. Dan ingkar di sini, kafir di sini bukan untuk Abu Jahal, bukan untuk Abu Lahab atau untuk orang yang lain, tapi untuk orang Islam yang mau tadi nggak berangkat, Allah marah. Maka Bismillah yang sudah punya, yang tidak cukup daftarkan. Berangkat enggak berangkat urusan nanti, biar Allah yang Allah memanggil kita. Makanya kan banyak yang minta baju tapi nggak berangkat, tapi daftar saja. Kalau nggak sabar nunggu 30 tahun lagi, ada yang 5 tahun. Berapa biayanya Pak? 200 juta, bukan lebih. Namanya haji plus. Kalau haji biasa 40 hari, kalau haji plus 15-20 tergantung ininya. Ada lagi yang pengen tahun ini daftar, tahun depan berangkat, namanya haji furoda. Paling murah berapa? 350. Kalau pengennya keren 913 juta. Dapat Pajero. Kalau mikirnya ke sana ya. Jadi itu, tapi sudahlah, yang ini aja. Itu tentang haji. Ini kan evaluasi ibadah kita. Maka tadi yang belum kurban bismillah tahun depan. Ini kan tahunan sekali, haji lebih besar. Kalau kurban kan 3 juta beres ya. 4 juta lah, yang pantas 4 juta 3,5 untuk biaya, itu 500 untuk biaya. Kalau ini tadi kan, kalau yang kemarin berangkat 39,8 juta itu haji. Bahkan Bapak Ibu, apalagi yang sudah sertifikasi, yang mobilnya sudah Innova, warnanya silver, itu sudah harus kurban kayaknya. Apalagi yang mobilnya Pajero, haji belum. Nah, Bismillah, semoga. Saya nggak tahu, mohon maaf, saya nggak tahu siapa di sini. Jadi ketika saya menyampaikan jangan merasa orang-orang itu. Saya tidak siap ini siapa-siapa, tapi kita sebagai saudara, Bismillah. Itu introspeksi kita. Nanti apa yang akan kita jawab kalau Allah bertanya, kenapa kamu nggak haji? Ya Allah. Kenapa? Pandemi ya Allah. 2 tahun pandemi itu. Sebelumnya sesudahnya, ya kita kan bisa ngeyel, sama Allah masih ngeyel juga. Kenapa nggak kurban? Ya Allah. Itu dua ibadah yang terdekat. Nah, yang akan datang, Bismillah Ibu Bapak, ini untuk Muharram, oleh-oleh paling dekat dan siap dilaksanakan. Bismillah. Muharram itu nanti ada Asyura. Setiap bulan ada Asyura. Asyura itu hari ke-10. Asyura 10, Asyura hari ke-10. Setiap bulan ada Asyura, cuma yang terkenal adalah bulan Muharram. Sama dengan setiap bulan ada Nisfu, tapi yang terkenal Nisfu Sya'ban. Yaitu ada apa dengan Asyura? Satu, saya langsung ke ini, saya takut keburu lupa. Nabi ke Madinah, sampai di Madinah, ini yang terkenal, hadisnya Bukhari Muslim. Nabi ke Madinah, sampai di Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, kenapa kau puasa? Ini hari raya kemenangan kami. Kemenangan apa? Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa atas kemenangan Nabi Musa. Itu kata orang Yahudi, kata Nabi, aku lebih berhak dibanding kalian kepada Musa. Maka kemudian Nabi puasa. Satu hadis, dan ini yang terkenal. Tapi sebenarnya ada hadis lain. Jadi kalau baca hadis ini kesannya umat Islam ikutin Yahudi. Hadis lain, Bukhari Muslim juga. Di Mekah Nabi sudah puasa. Orang Quraisy puasa tanggal 10. Nabi puasa dengan umat yang ikut Nabi puasa.
Tentang wajib apa tidaknya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang jelas begitu Ramadan diwajibkan, Nabi menyampaikan sekarang Ramadan, kamu yang Asyura boleh dilanjutkan, boleh tidak. Jadi tentang hadis ini ada dua pendapat. Satu, dari Mekah Nabi sudah puasa. Yang kedua, Nabi puasa ketika Nabi di Madinah. Sekarang kita berikutnya Bismillah, oleh-oleh terdekat agar ada peningkatan tadi. Dari kita kaji hari ini adalah Bapak Ibu, Bismillah tanggal 10 bulan Muharram kita puasa ini. Kalau tidak salah hari Kamis. ya, tanggal 10-nya hari Senin. Ibu, tanggal Senin 8 Agustus nih, itu 10 Muharram. Kalau perlu Ibu Kepala, hari itu kalau ada makan gak usah dikasih makan, gak usah dikasih minum. Dulu di WP begitu Bu. Di WP kalau tanggal 10 Muharram dengan 9 Zulhijjah nggak ada minuman. Ya tapi bagi yang lihat gampang, nyebrang udah banyak. Cuma tapi kan ada usaha bahwa Ibu Kepala mengkondisikan seluruh guru dan karyawan hari itu puasa. Apa pahalanya? Pahala puasa tanggal 10 Muharram diampuni dosa setahun yang lalu. Saya berharap di sini kan ada yang protes ya, kalau ada mahasiswa. Kalau saya ngajar di kelas protes, bukan protes sebenarnya, bertanya, Pak, kita kan sudah puasa Arafah. Kata Bapak puasa Arafah itu diampuni setahun yang lalu yang akan datang. Nanti itu sudah diampuni, Pak, usah puasa lagi. Namanya mahasiswa ngeyel. Gitu. Jadi gimana? Saya sampaikan setelah saya baca juga dari beberapa tokoh, kalau ada orang yang setelah puasa Arafah udah merasa dosa diampuni, itulah ciri-ciri puasanya nggak diterima. Aku harus diampuni dosa, jadi itu malah justru ciri-ciri yang nggak diterima. Apalagi sekarang aku harus puasa Arafah, nggak usah puasa Muharram, itu bagi nggak diterima. Maka Bismillah besok tanggal 10 kita puasa Muharram. Ada berapa jenis? Ada 3. Saya nggak bilang peringkat 1 ya, peringkat 2, peringkat 3. Cuma 1, gak usah peringkat. 1, ada yang puasa tanggal 10 saja. Jadi kalau tahun ini hari Senin saja, tanggal 10 saja. Kenapa? Hadis yang tadi, Nabi puasa setelah tahu orang itu puasa, dan hadis yang tadi puasa tanggal 10. Kalau yang tanggal 9 sama 10, hadis Nabi juga. Nabi pernah menyampaikan, ya Rasul, ada sahabat bertanya, ya Rasul, kan itu sama dengan Yahudi ya Rasul. Maka kata Nabi, tahun depan kita puasa tanggal 9 juga. Apakah nanti puasa? Tidak. Kok aneh, Nabi itu mengatakan kok enggak? Bukan enggak melaksanakan karena enggak mau. Tahun depannya Nabi wafat. Jadi Nabi tidak pernah puasa tanggal 9, tapi Nabi sudah niat puasa tanggal 9. Nabi nggak pernah karena wafat. Ada lagi untuk menyelisih Yahudi, selain 9-10 bisa juga 10-11. Cuman ini hadisnya lemah dibanding yang lain. Jadi ibu bapak silakan 9 saja boleh, 9-10 boleh, mau 9-10-11 juga boleh. Kalau nggak puasa boleh Pak? Boleh. Jawabannya kayaknya boleh. Setahun bisa mosok nggak sanggup. Tapi saya yakin kalau kita di sini orang Jawa, orang ini senang puasa, nggak disuruh kadang-kadang puasa. Kok puasa hari Sabtu, tanggal 1 iya, tunggu, kan nggak disuruh. Yang nggak disuruh aja puasa, apalagi yang disuruhkan saya yakin nanti Bu, dari hari itu nggak usah disiapin apa dulu. Ada tamu ditulis, maaf kami sedang puasa, nggak usah disuruh. Ya, jadi itulah oleh-oleh hari ini. Dan apa kaitannya dengan yang dulu-dulu? Yang tadi yang jelas hadis asal-nya adalah Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Itu yang jelas. Cuman yang lain, jujur, saya nggak ketemu hadisnya. Tapi saya baca itu. Para ulama mengatakan itulah hari semua Nabi diselamatkan. Nabi Adam bertemu diampuni oleh Allah tanggal 10 Muharram. Saya sekali lagi, saya tidak ketemu hadisnya. Nabi Nuh yang terkenal mendarat setelah berhari-hari kebanjiran.
Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran. Nabi Ayub diselamatkan dari penyakit. Semua nabi konon pada hari itu Allah. Yang jelas yang kita tahu semua hari Nabi adalah Nabi Musa. Nah kalau yang lain bisa iya bisa tidak. Tapi yang jelas kita hari itu adalah puasa. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu yang sering disampaikan hari 10 atau 1 Muharram itu sebagai hari raya anak yatim. Maka ada yang mengatakan peganglah kepalanya anak yatim. Harus pegang nggak? Pegang silakan, nggak pegang silakan. Yang penting ngasih. Megang nggak ngasih. Di saya ada kisah, semoga menginspirasi. Ada pengantin baru nikah datang ke Pak Kiai. Terus kata mereka, kata pengantinnya, Pak Kiai alhamdulillah terus aku nikah. Ya alhamdulillah Pak Kiai saya minta bekal biar saya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kata Pak Kiai, nah karena kamu sudah nikah, kamu kerja yang benar ya. Kerja sih temen, terus jangan kerja jangan sampai kena sinar matahari kata Pak Kiai. Kerja jangan sampai kena sinar matahari. Kedua, kalau sudah kerja kamu banyak-banyak makan ikan. Ketiga, kalau sudah banyak makan ikan, kamu sering pegang kepalanya anak yatim. Ini orang begitu selesai disampaikan begitu langsung pamit. Aduh Pak Kiai, dia menafsirkan sendiri. Belum nanya apa maksudnya apa. Sampai di rumah, besoknya kerja. Dia petani, tukang nyangkul. Karena pesan pakai jangan kena sinar matahari, dia beli payung. Bisa dibayangkan, nyangkul pakai payung. Teman-teman yang bilang komentarnya, mulai kapan? Satu. Yang kedua, sering banyak-banyak makan ikan. Pagi lele, siang gurame, malam nila. Besoknya ganti-ganti lain. Yang ketiga, sering pegang payah anak yatim. Dia ke Pak RT di sini memiliki RT adalah yatim. Orang-orang puluh, anak betul Pak RT dikumpul, nyuman dia minta dia dari kumpulkan, undang semua. Begitu kumpul, pegang payah semua. Habis pegang udah pergi dia. Setelah 1 bulan, dia kok yang berasal dari pakai bukannya sakinah mawaddah warahmah. Hidup saya 1 dikira gila, 2 makin marah, 3 dibenci anak dari 1 RT. Terus dia datang ke Pak Kiai, ya mungkin kalau kita komplain, tapi kan nggak berani lah komplain ke Pak Kiai, cuma Kiai kok saya sering pakai bukan makin sakit, Pak Kiai kan makin kebelasa kalau ada orang Betawi bilang. Gimana emang kamu? Ya tadi dijelaskan, kata Pak Kiai. Nah, lain kali itu kalau kita apa-apa jangan langsung dilaksanakan sendiri. Kamu belum tahu maksudnya. Emang gimana Pak Kiai? 1, nah ini kita bisa ambil. 1, kalau kerja jangan kena sinar matahari. Ini versi waktu itu. Kerja jangan kena sinar matahari maksudnya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Itu gambarannya. Isinya sama, kerja keras. Hari ini tambah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kan kalau di sekolah itu ada kayak gitu ya. Tapi kalau yang kita tadi bisa ceritakan, nanti salah lagi. Besoknya gurunya pada pakai payung semua. Muridnya pakai payung semua juga. Yang kedua, banyak makan ikan. Bukan cuma makan gurame mahal. Apa maksudnya? Hemat, kan jauh ya. Mas, yang ini yang masih muda, yang sepuh gak usah jawab. Pernah makan ikan kecil-kecil gak? Tapi gede. Pasti setiap yang tahu, ini nggak tahu kan? Ikan kecil banget, namanya ikan rebon. Tahu rebon? Itu memang. Dulu saya kecil sering makan itu. Saya tahu kenapa. Hemat. Karena beli kan banyak. Maksudnya bukan masalah ini yang masalah hematnya. Itulah pendidikan hemat dari orang tua kita. Dulu tuh makanya pakai rebon, piringnya seng. Dibagi. Dulu zaman biar yang lain. Kalau saya begitu. Dulu kita
kita makan ayam itu ada dua kejadian. Satu, ayamnya sakit. Baru kalau kita nyembelih buat kita. Dua, kita yang sakit baru makan ayam. Hari ini anak-anak kita sehari makan ayam 3 kali. Satu geprek, siang kenyang, malam encer. Kenapa begitu? Karena ayamnya lekor. Jadi walaupun kita jarang, yang kita makan ayam kampung. Kampung itu problem apapun yang terjadi, badai dihadapi. Ayam lekor, ada motor lewat, motor mati. Ya sekarang kayak gitu semua. Kembali yang tadi, artinya hemat. Setelah hemat, yang ketiga, sering pegang banyak anak yatim. Bukan dipegang nganggur. Gak penting pegang apa tidak. Yang penting adalah menyantuni. Kata Nabi, siapa yang menyantuni anak yatim, dia bersamaku di surga seperti ini. Ya bukan saya. Ini mesti yang mahasiswa. Dari gurunya kebetulan, ini mahasiswa yang sebelahnya Andre, mahasiswa juga. Dekat dengan Nabi, sangat dekat. Makanya saya ini anak yatim. Saya salut kepada para pendiri panti asuhan. Pendidikan sekolah itu luar biasa capek, mendirikan masjid luar biasa capek. Tapi menurut saya yang paling berat mendirikan panti asuhan. Begitu jadi panti asuhan, begitu berdiri masjid selesai, alhamdulillah. Berdiri panti asuhan alhamdulillah juga. Tapi bingung, kalau ada yang daftar bingung gimana cari makannya, gak ada yang daftar bingung juga. Maka kepada penjaga panti asuhan Nurul saya sangat salut luar biasa dengan surga, dengan dalam surga seperti dengan Nabi. Tapi kabar gembira ini tidak hanya panti asuhan. Ibu yang suami ibu meninggal, punya anak, anaknya dijaga, ibu nanti dengan Nabi dekat. Bisa kan duduknya sebelahan juga, Bu. Ini istilah itu tentang anak yatim. Jadi nanti silakan. Makanya saya senang Bapak Ibu di kampung-kampung kalau menjelang sebelum Muharram, satu Muharram, sekarang di pasar juga di Kemiri saya kemarin ada pengumumannya akan bagi-bagi santunan kan luar biasa. Silakan dawis PKK mengumpulkan dana dibagikan, silakan, itu hal yang bagus. Apakah harus tanggal 1? Tidak, kapan saja. Cuma momen masyarakat tanggal 1 ya sudah tanggal 1. Jadi itu Bapak Ibu tentang tentang yang nanti kita lakukan. Inilah kepedulian kepada anak yatim. Dan tadi semoga bertambahnya usia, bertambah amal kita, makin meningkat akhlak kita, makin baik akhlak kita. Dan insya Allah kita berdoa semua SMK Pancasila ini semakin hari semakin maju. Saya suka ikutin kegiatan SMK Pancasila ini. Saya kan berteman sama Bu Ali. Saya suka ngintip sih sebenarnya. Statusnya suka ada status. Ya status gak pengen juga tiba-tiba geser sendiri kan dia sambil makan geser semua itu. Kadang-kadang yang satu-satu juga muncul, bukan kali yang satu maksudnya. Kadang-kadang lagi makan terus musiknya kan kecil banget. Ada yang dimatiin udah habis. Jadi saya nggak suka lihat. Kemarin terakhir Badan Ramil ini saya biar motivasi tentang tamu. Dulu sahabat Nabi ada yang nggak suka kalau rumahnya kedatangan tamu. Jadi Nabi punya sahabat ini banyak sekali kedatangan tamu, istrinya protes. Banyak tamu aja repoti segala macam. Dan di Indonesia, di kampung saya, tamu itu namanya sema. Sini sema bukan? Sema. Bahasa Sunda itu sema. Tamu itu sema. Nah sema itu dulu saya waktu belajar ada kirata, dikira-kira sudah nyata, dipas-pasin sema ngaheseken muboga imah. Artinya repot yang punya rumah. Itu agak negatif. Nah, jadi kata Nabi, ada istri sahabat Nabi kalau suaminya kedatangan tamu, dia komplain, tamu terus segala macam. Akhirnya sahabat Nabi cerita kepada Nabi, ya Rasul, istri itu kalau ada tamu suka protes, suka segala macam. Bila nanti saya kesana, ya Nabi kesana dia seneng Nabi. Yang kemarin kan bukan Nabi. Mungkin ngambilnya makanannya banyak mungkin ya. Begitu Nabi datang senang dia.
punya waras. Sambil Nabi. Terus begitu selesai keluar Nabi sama temannya. Terus keluar kata Nabi kepada sahabatnya dan kepada istrinya, nanti setelah aku dan sahabatku keluar, kamu perhatikan, kamu lihat ada apa. Setelah Nabi dan sahabatnya keluar, ibu tadi dan sahabat tadi dari sini melihat tiba-tiba keluar ular, keluar kalajengking, keluar semuanya yang ada di rumah itu. Setelah itu sahabat bertanya, apa ya Rasul? Itulah berkahnya ada tamu. Tamu itu begitu keluar, dia mengeluarkan apa hal-hal yang buruk di dalam rumah kita. Makanya sedanglah menerima tamu. Ya nggak usah bilang menerima kamu kapanpun juga. Yang wajar aja, yang aja. Coba nanti pas begitu melihat istrinya udah nggak ada pulang ke rumah orang tuanya. Jadi yang wajar saja. Jadi nikmatan luar biasa, itulah ininya. Dan di antara akhlak yang baik ya tadi menghormati tamu, itu ciri orang yang beriman luar biasa yang kaitannya. Bapak Ibu, tadi saya bicara jam 1:35, ya Mas. Sekarang jam 2:32. 3 menit lagi nih. Jadi Bapak untuk yang tadi sebagai evaluasi tentang haji, tentang apa kurban yang lain-lain. Kalau sholat kan sudah sering nih Bu. Terus yang akan datanya yang paling dekat tadi adalah monggo nanti puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jangan tadi peduli kepada anak yatim, bukan anak yatim saja, semua orang yang duafa kita peduli, kita ini. Nah termasuk ketika kalau bicara di sekolah, ya kalau ada yang mampu tapi punya potensi beasiswa, dan saya yakin sini sudah ada. Di UMP juga begitu. Saya termasuk yang lulus beasiswa dari Lajis. Selain KIP, dari Lajis itu termasuk menjaga anak yatim, menjaga keberlangsungan kehidupan mereka. Semoga Ibu Bapak semakin hari iman kita semakin meningkat, akhlak kita semakin baik. Dan sebagai penutup sekali lagi saya mohon maaf segala hilaf. Terima kasih atas perhatian. Ada jawab nggak? Tadi semua tanya apa? Kalau langsung cukup. Pak Kepala Karson tadi sepertinya melangsungkan jawabannya, tapi mau bisa masukkan. Tadinya mau bertanya tapi waktunya sudah enggak. Boleh. Nanti di bulan depan aja dikasih waktu untuk bertanya. Karena mungkin kita banyak yang bertanya tapi malu, tapi kalau saya nggak malu. Jawabnya jangan banyak-banyak ya Pak. Kami semuanya punya masalah, ya, bermasalah yang berbeda-beda. Kami ingin mengajukan sesuatu pertanyaan yang tidak harus dijawab sekarang juga. Saya pernah curhat dengan orang tua saya, ternyata salah orang. Saya sudah bilang, ngomong. Ternyata minggu berikutnya adik-adik saya pada capri, bawa Mas. Yang saya tanya begini, kemana kita harus selain kepada Allah? Kriterianya seperti apa yang layak kita ajak bicara untuk bisa menyelesaikan masalah di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya benar. Kemana selain kepada Allah? Pertama kepada Allah dulu ya. Curhat terbaik kepada Allah, dan kondisi terbaik curhat kita ketika sujud. Walaupun nanti orang berbeda pendapat tentang apakah boleh minta segala macam di situ, tapi yang jelas kondisi kita paling ini dengan Allah adalah ketika sujud. Ada ungkapan sujud itu indah, berbisik di bumi, didengar di langit. Jadi sampai hari ini saya masih meyakini curhat terbaik adalah kepada Allah. Cuman kalau duhur sulit curhat kepada Allah. Perut batagor nanti somai asar bersal sepedaan maghrib makan malam
Isya ikatan cinta. Katanya saya gagal nonton. Terus subuh ya kita tahu kondisinya kayak apa kan. Subuh itu, nah makanya kemudian curhat terbaik minimal pengalaman saya nih, Bu, ya malam tahajud. Dunia sepi, dunia sedang tidur, kita minta kepada Allah, dan Allah sudah janjikan itu waktu terbaik untuk minta. Sholat terbaik setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan terbaik setelah Muharram atau Ramadan adalah Muharram. Nanti biasanya Asyura. Nah tadi kepada siapa? Satu. Tadi saya kurang dengar ya, pertama cerita ke bapaknya, ya ke ibunya cerita karena anaknya. Iya. Pertama jawaban saya yang tidak serius dulu. Ibu, tempat curhat terbaik istri adalah suami. Saya jamin dia tidak akan cerita ke yang lain. Kenapa? Jangan cerita, dia waktu itu sudah jaga dengar. Itu untuk ibu, untuk bapak. Kayaknya gitu ya, masalahnya gitu nggak mas? Nah, tentang yang tadi curhat kepada siapa? Kepada teman yang kita yakini dia tidak akan cerita kepada siapapun. Tapi tadi akan dikejar saya, bapak saya, ibu saya jaga itu apa gitu teman? Ya saya teman, ada kok. Ya saya juga kadang-kadang ada masalah dan saya punya teman yang saya cerita dan saya yakin dia tidak akan cerita kepada siapapun. Tapi jangan hanya saya ya, David, Pak siapa? Enggak. Saya tidak akan kasih tahu. Nanti bapak juga punya teman Pak. Dan saya pun, tapi saya juga tidak buka Pak. Saya juga sering curhat di boro-boro sekarang sudah dari dosen. Saya waktu mahasiswa sering disurati oleh dosen. Kalau mahasiswa sudah ke dosen kan biasa ya. Saya mahasiswa, dosen curhat sama saya. Ya itu tadi saya ya udah buat saya aja gitu. Maksudnya ada orang curhat tuh kadang-kadang tidak perlu dijawab tuh. Makanya tadi orang curhat tuh kadang-kadang tidak perlu dikasih solusi. Dia kita dengar aja sudah tolong. Apalagi ibu-ibu orang tahu Pak, ibu kalau ada masalah apa solusi dia? Ibu kalau ada masalah solusinya dua. Satu cerita, dua nangis. Tapi kalau punya istri mas, kalau punya istri ada masalah nangis jangan dimarahi. Nabi tidak pernah menghapus air mata Khadijah ketika dia menangis. Tapi Nabi siapkan apa yang namanya? Pundak untuk dirinya. Tapi tidak pernah. Jadi selesai nangis baru nanti akan cerita istrinya. Ya istri kenapa dia cerita? Ya emang begitu gaya-gaya hidup wanita itu begitu. Kalau ada masalah dia cerita. Sehari semalam laki-laki itu 4.000-7.000 kata dia bicara. Umumnya ini saya termasuk yang agak banyak ini. Laki-laki 4-7.000, perempuan 7.000 sampai 24.000. Jadi perempuan memiliki kecerdasan linguistik lebih banyak. Perempuan memiliki lebih banyak kecerdasan linguistik. Kenapa? Banyak bicara. Bahasa Inggrisnya cerewet. Dia memang begitu, dia cara selesainya begitu, cara menyelesaikan begitu. Dan laki-laki kalau ada masalah berpikirnya seperti obat nyamuk muter ke dalam. Laki-laki apa nih? Intinya apa? Laki-laki intinya apa? Perempuan enggak harus dibicarakan dari segala sisi. Maka seperti obat nyamuk muter keluar. Dan perempuan adalah makhluk historis. Bukan historis, bukan historis ya, historis juga iya, tapi historis. Historis itu kesalahan hari ini akan diungkit dari awal nikah. Gitu. Terus ya. Makanya kata Nabi, di antara penghuni neraka nanti penghuni neraka itu paling banyak perempuan. Nabi menjawab ke diri saya kenapa? Karena dia tidak nikmat suami. Ya tadi itu diantaranya. Semua dimungkit. Iya karena jangan nanti kurang tahu jangan kayak aku padahal ya Allah.
Nah, betul nih, udah jadi begini. Pak, jadi kemana-mana kita Pak. Jadi laki-laki gitu, Pak, laki-laki itu ada masalah gitu, langsung ke ini. Dan perempuan kalau bicara tidak langsung, tidak pakai menggunakan kalimat langsung. Istri sama suami jalan-jalan, kata istrinya, Pak, bakso mantap tuh enak kok kan? Enakan bakso ini. Jadi kita suaminya diajak diskusi. Pak, itu tidak sedang diskusi, dia sedang pengen makan bakso. Cuman caranya gitu, Pak, itu enak kok bakso. Itu sedang pengen, bukan sedang berdiskusi bahwa nah kira-kira kadang-kadang nggak benar. Itu Pak, curhatnya gitu gitu. Jadi kalau sama siapa sudah yang Bapak yakini, dia tidak akan buka siapapun. Saya punya. Dan yang saya salut teman saya, ya bukan teman saya sekarang, kedudukannya bagus, kedudukannya tinggi, tapi kalau apa-apa sangat diantaranya dia paling santun gitu. Di antara semua teman paling santun, dia sama-sama satu profesi, tapi jabatannya lebih tinggi dan di antara dia paling tinggi. Ya teman yang lain, dia pun yang aja, kalau dia enggak dulu lagi sibuk enggak Mas, kan kaya ke siapa? Ya kalaupun sibuk kan saya akan bilang enggak. Apalagi nggak sibuk, tapi saking ininya beliau, saking luar biasanya. Kan sulit juga jadi teman kayak gitu ya, kayaknya bisa kayak teman kayak gitu. Jadi itu tadi Bapak, yang kepada siapa? Ya kalau ketiganya soleh, taat segala macam itu kan panjang banget. Nah sekarang yang jelas, yang kalau kita curhat, dia tidak akan ditekan ke siapapun. Dan kemudian saya teman yang mengajak kepada kebaikan, Saya juga ngalamin ketika ada teman ngajak sholat, alhamdulillah. Saya juga pernah juga ada yang teman dulu waktu kuliah ada yang ngajak apa? Minum air putih. Ada juga. Cuman yang ngajak saya minum kayak gitu, biasanya dia baru belajar terus dia mengajarkan yang sudah jago, yang sudah ahli. Itu kalau mau minum ada saya diumpetin. Ini yang baru belajar kan yang ketok gitu. Jadi itu Pak. Jadi saya lihat teman yang dia akan menjaga kita. Dan yang paling baik adalah suami ke istri, istri ke suami. Ya kalau tadi bapak ke bapaknya agak orang banyak kurang, kalau saya ke ibu bapak, saya ke ibu sebelum almarhum. Kalau ke bapak, saya tidak pernah curhat, bapak sudah meninggal, saya masih SMA. Kalau ibu curhat termasuk ketika nyari istri tidak curhatnya ke ibu. Nah sekarang ketika ini ya sama istri itu Bu. Tapi yang pasti dijamin tidak akan dibocorkan adalah istri curhat kepada suami, pasti tidak dibocorkan. Takut dengan Jadi itu Bapak Ibu mohon maaf jadi kesana kemari. Yang jelas maka ini nanti berangkat dari ini Pak, dari puji-pujian. Ongkang soleh apa? Kumpulan ongkang itu diantaranya. Dia akan menjaga kita. Kalau ada temanmu yang mengingatkan kalau sholat, mengingatkan kebaikan, jangan lepas dia, karena dia akan bersama di sholat nanti sampai di surga. Semoga termasuk kita ini, Bapak Ibu, semoga kita seperti ini, bukan cuma berkawan, berteman di dunia, tapi sampai di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak Ibu, mungkin yang akan datang kita siapkan lebih ini lagi biar berapa waktu saya bicara, berapa waktu diskusi, berapa penanya nanti dia lebih tertata lagi. Hari ini demikian ya. Pertanyaan satu luar biasa jawabannya kemana-mana ya. Mohon maaf. Terima kasih. Mas Mbak, mari kita tutup dengan berdoa. Setelah berusaha, kewajiban kita dan yang paling penting juga adalah berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang menentukan segalanya, Engkau yang menetapkan segalanya, Engkau yang menjadikan segalanya. Hari ini ya Allah kami melaksanakan pengajian menyambut tahun baru.
Ya Allah, Muharram adalah bulan yang mulia. Muliakan kami semua ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mulia. Tinggikan derajat kami semua ya Allah, sehingga pantas nanti dikumpulkan bersama kekasihmu Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, muliakan kami, muliakan anak istri kami, suami kami, muliakan keluarga kami semua, keluarga secara pribadi di rumah dan keluarga sebagai dalam sekolah ini sebagai SMK Pancasila 1 Kutu Arjo. Jadikan kami orang-orang yang mulia, jadikan kami orang-orang yang beruntung, jadikan kami orang-orang yang bertakwa, jadikan kami orang-orang yang Kau berikan keimanan terus menerus, jadikan kami orang yang tetap diberikan hidayah, dan kumpulkan kami kelak bersama kekasih Muhammad Rasulullah SAW, bersama Nabi Ibrahim, bersama Nabi Musa, bersama Nabi Isa, bersama Nabi Adam, dan bersama nabi-nabi yang lain dan orang-orang soleh yang lain. Kumpulkan kami bersama mereka. Bimbing kami ya Allah untuk berbuat, beramal, berjalan, berpijak, melangkah seperti mereka. Kumpulkan kami bersama mereka. Jangan jadikan kami orang-orang yang Kau berkahi, jangan jadikan kami orang-orang yang sesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.